Hai, saya Hamdani Wagola. Hai, saya Yanti Marinda. Halo, perkenalkan namaku Rusan Siadi. Hai, perkenalkan nama saya Asin Sangaji. Halo, perkenalkan nama saya Halimah Waisale. Kami dari kelompok 1, ini adalah hasil UAS kami. Bye. Ketika kita berbicara tentang kewarganegaraan, maka kita bisa merujuk pada hubungan resmi antara individu dan negara yang melahirkan status, hak, kewajiban, serta peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, konsep kewarganegaraan mencakup beberapa unsur pokok. Yang pertama yaitu status warga negara. Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menandai keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Status ini menentukan apakah seseorang diakui sebagai warga negara atau bukan. Serta menjadi dasar perlindungan hukum oleh negara. Kedua, hak warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh warga negara dari negara. Hak ini meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, hak beragama, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Misalnya, menaati hukum dan peraturan, membayar pajak, menjaga ketertiban umum, serta ikut serta dalam upaya bela negara. Keempat, partisipasi warga negara. Warga negara tidak hanya bersifat status, tapi juga peran aktif. Warga negara diharapkan berpartisipasi dalam kehidupan publik, sosial, dan kemasyarakatan, seperti mengikuti pemilu, musyawarah, dan kegiatan sosial lainnya. Kelima, identitas dan rasa kebangsaan. Kewarganegaraan membentuk identitas nasional dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Hal ini tercermin dalam sikap untuk tanah air, menghargai simbol negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Keenam, tanggung jawab sosial dan moral. Selain aspek hukum, kewarganegaraan juga mengandung tanggung jawab moral untuk menghormati hak orang lain, menjunjung nilai keadilan, toleransi, dan hidup berdamping secara damai. Ketika kita berbicara tentang demokrasi, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Artinya, demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun ciri-ciri demokrasi adalah yang pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kedua, adanya partisipasi masyarakat dalam politik. Tiga, pemilihan umum yang adil, bebas, dan berkala. Empat, jaminan HAM dan perlindungan minoritas. Lima, adanya supremasi hukum. Enam, pengakuan hak asasi manusia. Tujuh, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Jika kita berbicara tentang prinsip demokrasi, kita bisa melihat ada 9 prinsip demokrasi. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yakni di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan hukum. Artinya, semua tindakan pemerintahan dan warga negara harus tunduk pada hukum. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3, yakni negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu selalu dilangsungkan secara berkala, transparan, tidak memihak, dan diawasi. Warga harus memilih secara bebas tanpa intimidasi. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22E ayat 1 menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam hal ini, hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi oleh negara, di mana rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat, beragama, berkumpul, memperoleh pendidikan, hak untuk hidup, dan lain sebagainya. Kemudian, pembagian kekuasaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk agar mencegah adanya kekuasaan absolut. Yang keenam, sistem perwakilan. Dalam hal ini, rakyat tidak secara langsung memerintah, tetapi memerintah melalui wakil-wakil rakyat. Di mana di Indonesia sendiri kita mengenal adanya DPR, DPRD, DPD, dan hal itu adalah merupakan interpretasi atau kepanjangan tangan daripada rakyat, di mana mereka dituntut untuk bagaimana membuat kebijakan yang bisa memenuhi atau bisa mensejahterakan rakyat. Kemudian yang ketujuh, partisipasi masyarakat. Hal ini dapat kita lihat melalui pemilu atau pemilihan umum, atau juga melalui kritikan-kritikan di media sosial, di mana hal itu memang dijamin oleh undang-undang. Yang ketiga, peradilan yang independen. Dalam hal ini, hakim bebas dari intervensi dan tekanan dari pihak manapun. Hal tersebut juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4, pasal 24 ayat 1, yakni kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Namun kalau misalnya kita lihat di Indonesia sendiri, ada juga hakim yang tidak memberikan keadilan, di mana banyak sekali contoh kasus. Misalnya ada kasus korupsi triliunan rupiah yang cuma dihukum 6 tahun, sedangkan aksi yang mana membela kemanusiaan, membela keadilan malah dikenai hukuman penjara, dan hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Yang ke-9, musyawarah mufakat, yang mana musyawarah mufakat ini adalah ciri khas demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Sebagaimana hal ini juga termaktub dalam Pancasila alinea keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakilan. Sistem demokrasi dalam politik Indonesia. Sistem demokrasi dalam politik Indonesia adalah cara Indonesia untuk menjalankan pemerintah yang menetapkan kedaulatan di tangan rakyat. Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menganut demokrasi konstitusional dan demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah bentuk demokrasi yang dijalankan berdasarkan konstitusi atau UUD yang membatasi dan mengatur kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak warga negara. Sederhananya yaitu kekuasaan pemerintah tidak boleh dijalankan seenaknya atau semuanya diatur dan dibatasi oleh konstitusi. Terusnya itu ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang nilai-nilai, prinsip, dan praktiknya berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi Indonesia. Sederhananya, demokrasi Indonesia yang tidak meniru negara lain, tetapi disesuaikan dengan nilai kemanusiaan dan musyawarah, keadilan sosial, dan ketuhanan sesuai Pancasila. Sistem demokrasi dalam politik Indonesia dapat kita lihat melalui bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Pertama, bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Negara kesatuan berarti seluruh kedaulatan berada pada pemerintah pusat. Namun, dalam praktik demokrasi Indonesia dilaksanakan melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Hal tersebut juga termaktub dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah untuk mengatur beberapa urusan, tetapi kedaulatan tetap berada di pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan, republik adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara terpilih atau dipilih oleh rakyat
secara langsung atau melalui lembaga perwakilan dan tidak diwariskan secara turun-menurun. Nah, yang pertama, pemimpin memiliki masa jabatan tertentu. Yang kedua, kekuasaan berasal dari mandat rakyat. Dan yang terakhir, rakyat bisa mengganti pemimpin melalui pemilu. Sistem pemerintahan. Ciri-ciri utama sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Nah, yang keempat atau terakhir, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi agar demokrasi tetap sehat. Sistem politik demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah pemilihan umum. Jika kita berbicara tentang pemilihan umum, kita bisa lihat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam Undang-Undang nomor 17 nomor 7 maksudnya tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana disampaikan bahwa pemilihan umum harus luber dan jurdil atau harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang kedua, sistem kepartaian. Indonesia menggunakan sistem multipartai, yang mana jika kita merujuk pada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2, di mana pasangan presiden diusung partai politik, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 JO Undang-Undang nomor 2 dari 2011 tentang partai politik, yang mana partai politik berfungsi sebagai pendidikan politik, perekrutan pemimpin, dan agregasi kepentingan. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga demokrasi, yang mana sekitar banyak lembaga demokrasi yang ada di Indonesia, mulai dari wakil presiden dan wakil presiden, yang mana berfungsi sebagai kepala eksekutif dan dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian DPR, yang mana DPR berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yang mana melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota eksekutif. Kemudian DPD atau wakil daerah, dan MPR, lembaga permusyawaratan. Kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah atau Komisi Yudisial, mana berfungsi sebagai menjaga supremasi hukum. Kemudian ada BPK atau Badan Pengawas Keuangan, yang mana berfungsi sebagai pengawas keuangan negara. Jika kita merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi yang baru saja kita jelaskan, bahwa mulai dari pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, memang kalau kita lihat bahwa Indonesia sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Namun dalam proses penyerapannya itu belum sepenuhnya dilakukan benar-benar sesuai prinsip itu. Dimana jika misalnya dalam prinsip ini dikatakan bahwa pemilihan umum dilakukan secara bebas, jujur, dan adil, sedangkan di lapangan yang terjadi adalah sebaliknya, di mana pemilihan umum memang benar-benar dilaksanakan, tetapi adanya politik uang atau money politik, dan hal itu merupakan sebuah praktik politik yang menurut kami itu mencederai praktik demokrasi di Indonesia. Kemudian adanya kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia. Kalau kita lihat, kebebasan berpendapat di Indonesia mungkin ada, tapi hal itu secara bersamaan juga dibatasi. Misalnya kita ambil contoh, ada banyak kasus-kasus yang ketika kita bersuara, entah itu di media sosial atau melakukan aksi demo atau unjuk rasa di entah dimanapun, ada banyak sekali teman-teman yang ditangkap oleh pihak-pihak yang pihak-pihak berwajib lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian sistem perwakilan, memang di Indonesia sendiri ada sistem perwakilan. Kita punya DPR, kita punya DPD, kita punya DPRD. Namun sistem perwakilan itu tidak benar-benar mewakilkan kita sebagai masyarakat kecil. Mereka lebih membuat undang-undang sesuai dengan apa yang mereka, sesuai kepentingan mereka, tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Banyak sekali contoh-contoh undang-undang yang mana undang-undang itu sendiri dibuat untuk bisa membuat mereka lebih bebas. Kemudian peradilan yang independen. Hal ini memang sudah dikatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 1, di mana dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Artinya kekuasaan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Namun pada kenyataannya,
kekuasaan kehakiman sendiri masih tidak lepas daripada intervensi oknum sebagian oknum atau mungkin orang-orang yang berkepentingan di belakangnya.